salam informasi. Sobat Kim, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, berjumpa kembali dalam acara Kim Nukus Jalan-Jalan. Pandemi yang sudah berlangsung di negara kita tercinta ini, kurang lebih selama 2 tahun telah banyak menimbulkan korban jiwa yang meninggal dunia. Banyak duka cita, banyak tangis yang menyebar di seluruh Indonesia. Untuk itu, kami akan memberikan sedikit liputan mengenai orang-orang yang ada di belakang kegiatan penguburan jenazah dalam pandemi COVID-19 ini. Untuk lebih jelasnya, ayo ikuti liputan Kim Nukus Jalan-Jalan. Sobat Kim, saat ini saya sedang bersama seorang penggali kubur di Kampung Tangguh Narubuk, Kelurahan Sukun. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak. Mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Daud, Pak. Saya warga RW 04 Kelurahan Sukun. Saya juga anggota gali makam. Saya di grup D. Mas Daud menjadi seorang penggali makam di Kampung Narubuk ini sudah berapa lama, Mas ya? Saya di sini sudah mulai tahun 1997, Pak. Wow, sudah lama sekali ternyata ya. Untuk kegiatan di sini, apakah perorangan, per kelompok atau per grup atau gimana, Mas? Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Di sini dulu itu perorangan, Pak. Dulu di sini itu perorangan. Terus kita itu diarahkan oleh lembaga, waktu itu oleh BKM, LPMK, sama kelurahan. Nah, kita dibina di situ. Terus kita dibentuklah organisasi, itu namanya Paguyuban Jasa Makam, atau biasanya itu PJMS Sukun Gang 7 gitu. Oh, jadi memang penggali makam di sini memang sudah terorganisir gitu ya? Betul, Pak, sudah terorganisir dan kita pun di SK-kan oleh kelurahan gitu. Oh, berarti penggali kubur di sini resmi, Sobat Kim. Jadi sudah ber-SK. Mudah-mudahan penggali-penggali kubur di wilayah yang lain juga mendapatkan SK dan kartu tanda anggota ada, Mas? Ada, siap. Oke. Sekarang kita mau ngobrol tentang masalah pandemi ini, Mas Daud. Iya, Selama pandemi ini kan tingkat kematian dari pasien COVID itu kan sangat tinggi. ya. Kalau untuk di Kampung Narubuk ini sendiri bagaimana, Mas? Ya, untuk di wilayah Kelurahan Sukun, Pak, terutama di RW 2 itu minim, Pak. Antara 4 orang 5 orang lah di RW 2, terutama itu sekitar itu 5 orang lah. Oh, berarti di RW 2 sedikit, Mas ya? Ya. Tapi kalau untuk setahu saya Kampung Narubuk ini kan pemakaman umum. Iya, Pak. Jadi semua warga atau masyarakat sekitar Kota Malang dan Kota Malang sendiri kan bisa dimakamkan di sini gitu ya? Bisa, Pak. Bisa dimakam di sini, jangankan kita di Kota Malang, Pak, ya. Kita itu dari luar Kota Malang. Itu ada, Pak. Misalkan dari kayak kemarin dari Bojonegoro ada. Terus dari Jawa Tengah ada. Terus dari Jombang juga ada. Terus ini yang dari Pasuruan ada juga dimakam di sini, gitu, Pak.
Oke. Kalau tingkat pemakaman di sini pada saat penuh-penuhnya pandemi gitu Mas ya. Itu gimana itu Mas? Wah, bagi konco-konco Pak yo sewenang Pak. Yo oleh duit kan ngono. Yo tapi podo Pak yo nari boyoke ae. Karena ya lek gawe konco-konco semakin sering gali kan yo oleh duit akeh Pak ngono. Tapi gak mungkin kene iki ndongakno wong mati terus Pak ngono. Masa wong iki duwe kesel ngono. Itu Sobat Kim. Menarik ternyata Sobat Kim. Menarik. Tapi untuk kondisi hari ini bagaimana Mas? Tingkat orang meninggal di Kampung Narubuk ini Mas? Untuk orang yang meninggal karena COVID-19 Pak, di sini sudah ansur-ansur sudah berkurang lah, udah berkurang banyak karena kemarin kami udah 1 bulan itu cuma 3 sampai 4 jenazah yang dimakamkan di TPU Sugeng 7. Oke. Jadi Sobat Kim, ternyata memang level COVID di Kota Malang sudah mulai menurun dan melandai. Dan harapan kita semua adalah pandemi ini segera berakhir gitu ya. Selain menjadi penggali makam Pak Daud ya, kegiatan lain Pak Daud di sini itu apa kira-kira? Ya, saya di sini setiap hari itu ya merawat makam Pak. Jadi setiap hari saya merawat makam yang ada rumputnya itu kita setiap hari kita nyirami. Nanti sore kita sirami lagi. Nah, terus kalau 1 minggu sekali kita potongin supaya rumputnya itu bagus gitu Pak. Ya. Selain merawat rumput mungkin ada kegiatan lain Mas, selain penggali, merawat rumput, mungkin ada apa yang dilakukan lagi oleh teman-teman penggali makam di sini gitu? Ya ada Pak. Tadi kita juga memperbaiki makam, misalkan ngijing gitu Pak ya. Kita juga bisa ngijing di sini juga gitu. Jadi juga ngijing kita bikin batu nisan supaya makamnya ya terlihat bagus gitu Pak. Oh, jadi pembuatan nisan mengkijing itu bisa di sini Mas ya? Bisa Pak, di sini juga bisa. Mungkin sobat-sobat Kim ingin tahu mungkin kira-kira sampai berapa pasaran renovasi makam mulai dari pengkijingan, pembuatan batu nisan tuh gimana itu Mas? Sampai berapa kira-kira lah? Ya itu bervariasi Pak. Di sini kan ada namanya ngeris, di sini ada namanya granit, di sini ada namanya keramik. Itu bervariasi. Nah itu pun apa Pak ya? Tergantung dari satu kecil besarnya, kedua tingkat kesulitannya kan gitu. Jadi enggak kita harus sekian, enggak, kita tergantung dari pekerjaannya gitu Pak. Jadi Sobat Kim, di samping berziarah, jika ingin memperbaiki atau mempercantik makam leluhur atau kerabat, bisa menghubungi ke mana Mas? Saya juga bisa Pak, saya juga bisa memperbaiki makam, ya ngijing, ngeris atau ngerumput, itu saya juga bisa. Ya bisa menghubungi saya langsung juga bisa. Di samping itu kira-kira pada hari-hari apa Mas? Ini banyak peziarah datang ke kampung makam Narubuk ini Mas. Kalau rameh itu Pak, itu biasa tuh malam Jumat Legi atau di sini biasanya Kamis Kliwon. Itu para keluarga ziarah ke makam leluhur gitu Pak. Ya itulah rezeki bagi kami anak-anak paguyuban jasa makam TPU Sugeng 7 gitu Pak. Ini terakhir Mas, kira-kira apa sih suka duka seorang penggali kubur itu apa Mas? Bisa dijelaskan kepada sahabat-sahabat Kim yang ada di seluruh Indonesia Mas? Lek suka duka Pak bagi penggali makam. Lek suka iku ya oleh duit Pak. Ya. Lek duka iku ya waktu kene jam 1 bengi, jam 12 bengi duduk. Begitu duduk oleh sak jam udah deres Pak.
Nah, nek kono kene kan yo kondisi bengi nek wadem. Yo wadem yo sampai ku bingung golek terpal. Turung-turung kok wis kate mari kuburane ambrol. Wis susah maneh, Pak. Dadi ping pindho kerja ngono lho. Oke, itulah ngobrolan singkat kita dengan menggali makam di Kampung Narubuk, Sukun, Kota Malang. Terima kasih Pak Daud. Yo, Tetap semangat ya. semangat, Tetap sehat. sehat. Salam informasi. Salam informasi. Kabar duka atau kehilangan seseorang yang kita cintai bisa menyebabkan kita berduka cita untuk beberapa lama. Tetapi di sisi lain, berita duka atau meninggalnya seseorang merupakan salah satu sumber rezeki bagi orang yang lain. Demikian liputan Kim Nukus Jalan-Jalan pada episode kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, salam informasi.